Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini. Share video ini ke teman-teman semua. Dan yang lebih penting, jangan lupa subscribe channel Media TV Tanimbar. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih bermirkateman dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve. Ya. Selamat sore dan selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Agapitus Nerwatan selaku mantan Ketua BPD Desa Sangliat Kerawain, Kecamatan Sambrian, Kabupaten Kepulauan Timbar, yang didampingi oleh Bapak Yohanes Silan. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak berdua di studio podcast Media TV Tanimbar. Dan perlu diketahui bahwa podcast TV Tanimbar ini punya slogan yang selama ini kita jalani adalah selalu terpercaya dan juga menyampaikan realita. Untuk itu perlu disampaikan bahwa kondisi kita hadir di saat ini perlu kita bicara hal-hal yang benar, pasti terkait dengan peristiwa yang terjadi di Desa Sangliat Kerawain. Di saat ini kehadiran Bapak berdua tentu menjadi tamu istimewa bagi kami studio podcast TV Tanimbar. Dan 1 jam ke depan kita akan berbicara terkait dengan kasus atau permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan akan disampaikan pada waktunya. Namun sebelum materi kita bincang-bincang terkait dengan materi yang akan kita bawakan atau kasus yang kita bawakan, pertama-tama saya memohon kesediaan kepada Bapak Aga untuk bisa perkenalkan diri juga yang didampingi oleh Bapak Yohanes. Pertama kami sampaikan kepada Bapak Aga untuk bisa perkenalkan diri supaya sahabat-sahabat Media TV Tanimbar di luar sana juga mengenal dan tahu bahwa kehadiran kita ada di studio podcast TV Tanimbar. Pada Bapak waktu kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya ucapan terima kasih dari kami kepada studio podcast TV Tanimbar yang mana dapat melayani kami pada sore hari ini untuk dapat menyuarakan terkait dengan hal-hal penting Desa Sangliat Kerawain. Pada inti dasarnya bahwa dana desa. Baik, terima kasih. Nama saya Agapitus Nerwatan. Siap. Kapasitas saya mantan Ketua BPD Desa Sangliat Kerawain. Terima kasih. Baik, Bapak yang mendampingi Bapak Silan. Nama saya Yohanes Silan, sebagai Ketua Masyarakat Desa Sangliat Kerawain. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita biasa-biasa saja. Kita sekarang masuk pada materi atau kasus yang perlu Bapak sampaikan adalah kira-kira ada hal apa yang mendesak kehidupan Bapak sehingga bisa hadir di podcast TV Tanimbar ini. Mendasari itu kami hadir di sini. Kami atas nama masyarakat Desa Sangliat Kerawain merasa tidak puas terkait dengan dana yang diberikan negara kepada kami, dalam hal ini lewat dana desa, tetapi tidak dikelola dengan baik. Itu kan masalah apa sehingga bisa disampaikan atau dibicarakan seperti itu? Bahwa terkait dengan dana negara yang diberikan kepada kami kurang lebih 500
16 juta sekian Pak untuk membangun balai desa. Tetapi balai desa ini tidak terlaksana dengan baik. Ya, itu bangunannya sudah anggaran itu ditetapkan di tahun berapa? Anggaran itu ditetapkan pada tahun anggaran 2020. Terus lanjut bagaimana Pak? Sehingga kami merasa tidak puas karena dana desa tersebut kurang lebih 516 juta sekian yang dikelola oleh pemerintah desa, dalam hal ini Sekretaris Desa Sangat Terwain alias Aloysius Melwatan. Sampai hari ini kami masyarakat Sangat Terwain merasa bahwa dirugikan benar. Karena balai desa yang terlaksana sekarang kurang lebih 60% Pak. Jadi yang sudah siap hanya itu saja. Hanya itu yang disiapkan. Nah, kemudian dari kesiapan mereka selama ini yang baru siap mungkin kurang lebih 40-60% ya. Iya. Tapi bagaimana perkembangan lanjut terkait dengan pekerjaan balai desa itu? Perkembangan terkait dengan perkembangan balai desa itu, sebelumnya terciptanya balai desa itu lewat visi misi dari kepala desa baru, alias Basilius Batavia, bahwa akan melanjutkan bangunan tersebut. Namun sampai hari ini tidak pernah akan lihat ini Pak. Oh, jadi visi misi yang dibangun saat itu adalah satu pekerjaan besar yang beliau akan selesaikan adalah balai desa ini. Iya. Tetapi sampai hari ini pun tidak ada kenyataan itu. Tidak ada kenyataan Pak. Fisik begitu. Jadi, secara fisik tidak ada kenyataan. Kami masyarakat Sangat Terwain Pak, sehingga kami juga menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembangunan tersebut, kami merasa bahwa dirugikan, dan kami sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan di dalam desa itu, kami merasa bahwa tidak puas, sehingga kami membawa laporan. Pada tahun laporan kemana sebenarnya? kami bawa laporan ini kepada Inspektorat Pak. Kepada Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah. Kabupaten Madia, kira-kira seperti apa? Itu tanggal berapa Bapak Dongkas masuk memberikan laporan itu? Laporan itu kami sudah masukkan pada tanggal 8 November 2021 ke lembaga inspektorat untuk dapat melihat ini Pak. Namun sampai hari ini belum ada realisasi kepada kami Pak. Jadi kurang lebih 3 tahun ini laporan sudah diajukan di tahun 2021, tetapi sampai hari ini belum ada juga ya. Belum ada Pak, belum ada. Itu Bapak dong lapor ke mana sebenarnya itu Pak? Sebetulnya kami sudah lapor ke Inspektorat Pak, Via yang ditangani oleh Inspektorat 2, ya. tetapi sampai hari ini belum ada realisasi. Belum ada realisasi. Ya. Kemudian setelah laporan sampai di Inspektorat, langkah Inspektorat seperti apa? Iya, langkah Inspektorat nanti kata orang pergi Inspektorat sampaikan kepada kami lagi, bilang Bapak dong sabar-sabar Pak ya, ini kita pelan-pelan karena banyak masalah Pak, jadi jangan kita cepat-cepat ya, siap Bapak. Bahkan janjian-janjian yang buruk kepada kami juga dalam hal ini bilang buat kami bahwa ya sudah Pak, sudah dekat Desember kan, sudah dekat hari raya kan, kami akan berikan kado Natal buat mereka. Bila perlu kita suruh mereka bawa tikar di sini dan tidur sini. Oh, jadi yang dikeluarkan oleh Pak Irban II. Pak Irban II sampaikan ke Bapak Dong secara gamblang bahwa karena sudah dekat, jadi pasti diberikan hadiah atau kado Natal begitu ya. Tetapi pada akhirnya sesudah Natal bagaimana? Sesudah Natal, Bapak masuk kepada tahun baru tidak ada realisasi. Kita lihat dengan kenyataan kan tidak ada. Baik. Kemudian saya dengar juga karena sudah turun lapangan, benar? Dari Inspektorat sudah turun lapangan, tentu dari lapangan. Itu bagaimana Pak menurut Anda? Iya baik Pak. Itu dari Inspektorat sendiri dalam hal ini Irban II sudah turun lapangan untuk meninjau secara langsung
terkait dengan pembangunan tersebut balai desa. Iya. Siap. Sehingga di saat itu juga sekembalinya Irban II bersama temannya kembali ke kabupaten, sampai hari ini kita pastikan bahwa siapa yang dalam hal ini sebagai pengelola ini bagaimana? Jadi pada prinsipnya bahwa sampai hari ini semua masih gelap. Masih gelap. Dari pencerahan dari pihak inspektur itu masih gelap sampai hari ini terhadap masyarakat Tanduk Kerwai. Sampai hari ini masih gelap dalam arti bahwa tidak ada jawaban pasti dari inspektorat kepada masyarakat. Tetapi masyarakat bagaimana? Menuntut terus atau bagaimana? Masyarakat sampai hari ini menuntut terus terkait dengan kinerja dari pihak pemerintah desa. Dalam hal ini sekretaris desa, karena tidak beres. Nah, saya dengar juga ada beberapa pikiran terkait dengan BAP yang sudah dilakukan beberapa tahun silam, tetapi belakangan ini baru kembali. Artinya katanya ada BAP-nya hilang begitu. Kira-kira seperti apa itu Bapak? Iya Bapak, kami dipanggil oleh Irban II. Kami setelah tiba di kantor inspektorat, kami disampaikan oleh Pak Irban II bahwa Bapak dong yang marah karena berkas itu hilang, yang mana ditangani oleh ibu yang bersangkutan ini. Tetapi beliau dalam kondisi keadaan sakit, maka tidak tahu beliau taruh di mana. Sehingga kami sebagai masyarakat juga kami merasa tidak puas karena kenapa sampai berkasnya hilang. Tapi mudah-mudahan saja ada di dalam filenya supaya kita tanda tangan aja. Jadi pernyataan dari Irban II ke Bapak Bro bahwa berkasnya hilang. Berkasnya hilang. Belum bisa begitu. Jadi kami juga tidak mengerti nih Pak, tidak mengerti bahwa hilang ini kenapa. Oke. Kemudian ada langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh inspektur tidak? Ada langkah kepada kami sebagai tokoh masyarakat di saat itu, kami mengulang kembali penandatanganan berita. Oh, jadi print kembali lalu ditandatangani ulang. Dengan catatan harapan apa dari inspektorat? Harapan dari inspektorat bahwa Bapak dong tenang saja, tetap kita realisasi dia. Yang salah-salah saja, ini bahasa dari Pak Irban II. Jadi pernyataan yang dilakukan yang salah-salah saja. Yang salah-salah. Tapi sampai hari ini yang salah-salah tenggelam juga. Yang salah-salah rupanya dipelihara. Oh, dipelihara. Iya. Jadi dari sesaat pemeriksaan sampai mereka kembali, range waktu itu tidak ada gejolak apa-apa di desa. Tidak ada. Aman-aman saja. Aman saja. Karena begitulah. Kita sebagai masyarakat tidak perlu untuk kita menanggapi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kita dirugikan, tetapi ada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan. Iya. Jadi ada atas kesadaran masyarakat terhadap kasus permasalahan ini, karena memang ada dari pihak-pihak tertentu masih mampu untuk melakukan, tetapi dari kemampuan mereka sampai hari ini tutup terus juga pasti sakit hati juga, Bapak. Sehingga Bapak, kami sebagai tokoh masyarakat, kami pasti sakit hati dan tidak senang, bahkan tidak senang. Sehingga kami minta, baik itu dari Pak Bupati, bahkan dari Pak Kapolres, bahkan dari Pak Kejaksaan, bahkan dari Pak KPK, tolong jeli melihat ini. Karena jangan sampai ada praduga di situ. Praduga ini untuk kita semua ini. Teristimewa kepada pemerintah desa. Karena kinerja dari pemerintah desa sangat terbaik. Kurang lebih sekretaris desa ini kami sudah punya usul Pak. Menyampaikan kepada inspektorat, bahkan kepada Pak Camat, bahkan kepada siapa saja, bahwa segera direalisasi untuk
kita melihat kepada perkara ini. Tapi rupanya dipelihara begitu. Terus masukkan dan Iya. gitu. Oke. Mungkin dari tiga orang tokoh masyarakat sebagai pendamping utama dalam kabar berita ini bagaimana? Ya, memang lewat pertemuan desa, mana masyarakat dan diundang untuk ikut pertemuan itu. Dan di dalam pertemuan itu berbicara tentang perkembangan pembangunan di desa. Dan ada usul dari masyarakat tentang bangunan-bangunan yang tidak diselesaikan. Padahal itu sebenarnya itu adalah program daripada pemerintah. Nah, salah satunya itu balai desa. Ternyata bahwa yang timbul di mata publik sekarang ini, balai desa itu merupakan puing yang rusak, yang tidak bisa dipergunakan oleh masyarakat. Pertanyaannya, kenapa sampai rusak? Padahal sudah ada anggaran untuk membuat balai desa itu. Tapi dalam hal ini bukan rusak, tapi belum bangun selesai. Ya, memang Bapak saya katakan rusak. Ya, mengapa Bapak bisa katakan rusak? Ya, karena pembangunan itu tidak selesai. Dan yang sekarang sudah rusak, kenyataan sekarang ini kita bicara yang rusak. Rusak artinya bangunan baru bangun tapi sudah rubuh. Ya, Sudah rubuh begitu. ya, Oh begitu. ya, dia punya dinding sebelah darat. Sudah jatuh. Ya, sudah jatuh. Oke. Kami juga tidak ada. Aspirasi masyarakat bagaimana? Ya, Jadi masyarakat seperti apa? kalau aspirasi masyarakat itu, mereka sangat gampang, mereka punya balai desa. Nah, untuk mereka bergunakan. Tetapi harapan itu hilang begitu saja. Nah, maka harapan masyarakat itu kepada pemerintah daerah supaya dapat menindaklanjuti pelaku program atas dasar keresahan masyarakat ini, supaya kalau boleh pembangunan balai desa itu segera dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita daripada masyarakat. Baik, Bapak Yohanes atas aspirasi yang baik. Semoga keluhan Bapak dapat diterima dan didengar baik oleh pemerintah daerah dan inspektorat agar hal ini secepat dibuktikan, dibuktikan agar 516 juta ini itu jangan hilang percuma, tetapi berkenan digunakan secara baik dan benar demi perkembangan desa itu sendiri atau desa itu sendiri, ya Bapak, begitu. Pak Aga mantan BPD, kira-kira dari sejumlah pembahasan kita atau bincang-bincang terkait balai desa ini memang pasti ada sakit juga, karena sudah sekian tahun tapi para pejabat ini juga mungkin sengaja diam, tidak bisa publikkan ini ke publik. Nah ini kira-kira harapan Bapak seperti apa sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Kurang lebihnya dari 2020 laporan ini sudah dimasukkan. Tetapi sampai hari ini belum ada realisasi kepada kami masyarakat, sehingga kami dari masyarakat meminta juga. Sekali lagi kami minta sehingga dari pihak inspektorat dalam hal ini Cuma sudah boleh secepat mungkin melihat ini dan secepat mungkin terjawab untuk kami masyarakat desa Sampurwai. Yang kedua, kami minta kepada Pak Bupati untuk segera melihat terkait dengan laporan kami yang termasuk dari tahun 2020 kepada inspektorat. Dalam hal ini, Pak.
Terima kasih. Baik, ya saya pikir kita sudahi dengan suatu harapan bahwa kami dari studio ini, podcast Tifat Tanimbar, sangat mengapresiasi masukan atau kasus yang telah dijelaskan oleh kedua bapak terkait atas keberadaan mereka di saat ini, dan terkait permasalahan yang dibincang-bincang di hari ini. Juga harapan mereka hanya satu, adalah bagaimana laporan yang mereka sudah laporkan sejak 2020 jika berkenan dari pihak pemerintah daerah dan lebih khusus kepada inspektorat daerah agar lebih jeli untuk segera mengangkat dan menjawab keluhan masyarakat ini. Jika hal ini tidak dipastikan untuk dipastikan ke publik, maka hal ini juga tetap menjadi sesuatu yang belum dipastikan, dan keyakinan harapan mereka kepada pemerintah daerah tidak akan terkabul secara baik dan benar. Untuk itu sekali lagi kami mohon kesediaan jeli melihat kasus ini agar sudah sekian tahun kasus ini dilaporkan, dalam waktu dekat sudah bisa angkat ke permukaan atau sudah dipastikan seperti apa hasil daripada pemeriksaan selama ini. Saya pikir itu. Ke Bapak, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Oke, boleh. Saya sedikit lupa. Memang kami masyarakat Desa Sangat Kawai sangat berterima kasih atas program yang baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Hanya pengelola-pengelolanya tidak kerja seoptimal mungkin, sehingga apa yang diciptakan bersama itu tidak terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, dengan harapan terakhir, senantiasa ucapan terima kasih yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait dengan bantuan negara kepada masyarakat untuk membangun desa. Kiranya jangan tenggelam seperti begitu, tapi kalau bisa hal-hal yang tidak layak untuk ditutupi, jika berkenan dipublikasikan supaya pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Lebih khusus ke desa Sanglet Kerawai, Kecamatan Tamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya pikir ini beberapa harapan yang sudah disampaikan dapat dimengerti dan dapat dimenai, lalu bisa dipastikan sesuai dengan aspirasi atau laporan yang mereka sudah ajukan. Terima kasih kepada Bapak sudah bisa kita bincang-bincang terkait dengan permasalahan 516 juta ini, dan semoga berkenan dapat dalam waktu dekat kita dapat hasil begitu. Untuk sementara terima kasih. Oke, selamat sore. Selamat sore.